Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Horas, oi Dusana, ini merupakan salam khas dari kota Sibolga untuk Indonesia. Kita Indonesia RRI. Ya, podcast RRI Sibolga kembali hadir untuk edisi Juli 2025 bersama saya Joni Sihombing. Dan berbicara tentang program kita yang lagi akan kita kumandangkan lebih banyak lagi, yaitu berbicara tentang Kita Indonesia RRI. Kali ini kita akan berbicara tentang budaya oke, prestasi juga oke, dan mimpi anak muda juga oke. Ini menjadi salah satu yang ingin kita ceritakan juga bersama teman-teman narasumber kita yang sudah ada bersama kita di sini, yaitu Rafael Harselius Yanturi. Halo Rafael. Halo Bang BJ. Horas. Oke. Oi Dusana. Oi Dusana, benar sekali. Ya, beliau ini merupakan penerima deretan beasiswa yang merupakan sebagai prestasi akademis beliau selama menjadi mahasiswa. Masih mahasiswa Rafael? Sampai sekarang masih mahasiswa. Semester berapa nih? Semester 8 lagi Semester skripsi. 8. Oke. Baik, nanti kita ngobrol banyak Fail ya. Tapi sebelumnya, Fail lebih enak dipanggil Rafael atau kalau orang Batak kan biasa Layanturi. Enaknya dipanggil apa ini? Enak dipanggil Pael aja sih. Fail aja ya. Oke. Baik, selain Rafael juga ada bersama kita seseorang yang baru saja mencetak prestasi terbaru untuk kalangan anak muda sih. Bahkan ini bisa kita masuk kategorikan remaja, yaitu Miss Teenager Culture Global Indonesia, Yohana Isabel Simanjuntak. Halo Yohana. Halo Bang. Enaknya dipanggil Yohana atau Yo? Yo aja. Yo. Ya. Oke. Yohana hobinya apa sih? Menari Bang. Menari? Iya. Oke, singkat Yohana. Tari apa aja yang udah Yohana kuasai? Banyak, tari tortor, tari adat pesisir juga ada penyambutannya. Oke, ternyata banyak yang udah diketahui ya. Banyak. Oke, nanti kita ngobrol banyak lagi. Baik, Sobat Podcast RRI Sibolga, tentu untuk membahas tentang prestasi budaya dan mimpi anak muda yang menjadi topik obrolan kita dengan mereka ini, kita akan coba ulik dulu paling awal ini ke Rafael. Rafael, kita penasaran nih. Dari beberapa teman-teman di dunia sekolah banyak juga ngebahas bahwa Rafael ini menjadi salah satu inspirasi mereka berbicara tentang prestasi di dunia pendidikan dan beasiswa. Apa aja sih beasiswa yang sudah Rafael raih ini? Oke, terima kasih pertanyaannya Bang. Untuk beasiswa, semenjak SMA, Rafael itu sudah jadi beasiswa hunter atau pencari beasiswa. Karena Rafael tahu bahwasannya di zaman sekarang pendidikan itu mahal Bang. Sedangkan orang tua pas-pasan. Jadi semenjak SMA, Rafael udah mencari beasiswa. Dan puji Tuhan, waktu awal masuk kuliah, Rafael keterima beasiswa di Institut Teknologi dan Logistik Trisakti, jurusan Manajemen Transportasi Udara, kelas internasional. Dari situ Rafael giat lagi, karena Rafael nggak jadi ngambil itu dan terpilih di Udayana. Rafael kembali menorehkan prestasi beasiswa untuk Jarum Beasiswa Plus dan Fifth Group yang leader. Tidak hanya itu Bang, Rafael juga terpilih 2 kali untuk mendapati beasiswa dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi kemarin untuk magang dan studi independen bersertifikat 2 kali Bang di PT Pegadaian dan BPOM. Wow. Begitu Bang. Mungkin beberapa yang menyaksikan acara ini masih belum paham untuk nama-nama yang disebutkan tadi. Kalau dikatakan itu udah kelas tinggi atau masih kelas standar sih? Jujur aja. Kelas tinggi sih Bang, kalau ya? menurut teman-teman, karena di Bali juga di tempat perkuliahan Rafael itu buka ruang tersendiri untuk adik-adik tingkat yang ingin dapat beasiswa ataupun program magang beasiswa dari kementerian untuk datang ke Kosfile. Kita brainstorming sama-sama, kita diskusi bagaimana cara interview, bagaimana cara nulis esai, dan sampai lolos ke hal-hal tersebut. Jadi memang Rafael, dan puji Tuhan tahun kemarin 5 orang dari adik tingkat yang Rafael ajar udah lolos Bang ke acara-acara hal-hal bergengsi tersebut. Oke, itu kalau kita berbicara tentang prestasi Rafael ya. Tapi aku mau tanya juga nih, itu kan sudah prestasi yang pernah diukir. Lalu sekarang terakhir kegiatannya bergelut di bidang apa ini sekarang? Oke Bang, kalau sekarang Rafael lagi mencoba menggerakkan manajemen yang Rafael dan saudara Rafael bangun. Nama manajemennya Vio Talent Management. Jadi ini kami konsep menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk yang cinta akan budaya untuk bisa menyalurkan minat, bakat, dan talentanya di sini. Jadi sampai saat ini Vio Talent Management bergerak di bidang pemuda, pariwisata, dan budaya, Bang. Tadi ada kalimat cinta budaya. Kenapa cinta budaya?
Karena Bang, Rafael kan sering nih berkomunikasi dengan pemuda-pemuda di Tapanuli Tengah. Mereka itu lebih suka ke barat-baratan sekarang Bang daripada budaya yang ada di dekat mereka sendiri. Padahal kan orang barat nyari budaya ke Indonesia Bang untuk lihat budaya kita. Kaya budaya kita. Kok kita sendiri yang sudah dekat dengan budaya kita malah cari ke barat? Saya melihat gap di sana Bang. Jadi Rafael melihat gap, oleh karena itu ini nggak bisa dibiarin, ini harus, masa nggak cinta sama budaya sendiri padahal dicari-cari orang. Jadi Rafael pengen menonjolkan itu Bang. Jadi kayak PR ya? PR Bang, PR banget Bang, PR banget. Oke, Rafael ditahan dulu. Kita langsung ke Yohana dulu. Yo, sebelumnya selamat nih sebagai runner up pertama ya? Siap. Ya, runner up pertama untuk Miss Global Culture Indonesia. Ya, itu selengkapnya ya? Atau itu ya apa penyebutan yang paling tepat untuk gelar yang sedang Yo sandang sekarang? Ya, first runner up Miss Culture Global Indonesia 2025. Oke, apa itu Yo? Nah, jadi ini seperti sebuah ajang yang dimana kita harus melestarikan budaya-budaya yang ada agar budaya tersebut tidak punah. Oke, artinya budaya-budaya yang sudah ada jangan sampai seperti yang dikatakan Fael tadi ada unsur-unsur barat yang kayaknya mengganggu budaya kita. Dan apa ini menjadi salah satu tugas seorang Miss Bang. Culture? Iya. Wow, kita ulik lagi nanti ya. Oke, baik. Anda yang sudah menyaksikan podcast RRI Sibolga, ini yang menjadi akan topik perbincangan kita, juga obrolan kita, yaitu prestasi budaya dan mimpi anak muda. Dan kalau berbicara tentang mimpi anak muda, ini bukan berbicara tentang tidur ya, tapi tentang meraih sesuatu yang diimpikan. Begitu Yo ya? Begitu Bang. Fael juga ya punya Betul, sesuatu Bang. yang diimpikan ya? Betul. Oke, baik. Kita mungkin ngobrol kembali ini kepada Fael. Fael, kalau sudah berbicara tentang PR tadi, yaitu tentang budaya barat yang masuk ke Indonesia, seperti itu Fael ya? Betul. Di mana kegelisahan kamu? Kenapa rupanya itu kan ada yang bilang keren kok kalau aku bisa bahasa Inggris, aku gabung-gabung bahasa Indonesia itu keren kok. Kalau ada yang berkata begitu, Fael gimana? Oke, kalau mengenai bahasa Rafael tidak terlalu concern ke bahasa ya Bang, karena memang untuk anak muda di umur-umur kita penting berbahasa Inggris karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Namun budaya yang Rafael soroti sekarang itu adalah budaya seperti hal-hal vulgar yang dipakai di luar sana Bang. Oke. Aku bisa bilang di sini? Boleh. Oke, misalnya ada anak muda berpacaran dan gaya pacarannya itu nggak sesuai dengan budaya kita Bang. Oke. Nah, kalau untuk budaya tradisional itu mereka lebih suka pakai pakaian yang kebarat-baratan seperti celana pendek dan lain-lain. Tidak masalah, sebenarnya tidak masalah untuk sehari-hari. Namun karena itu Bang, mereka tidak mau lagi memakai baju yang bertemakan gorga atau instrumen-instrumen lain yang ada tradisional dan adat-adatnya Bang. Karena itu mereka nggak mau menggunakan itu lagi Bang. Dan Rafael sudah sempat survei di beberapa teman Rafael karena ya mereka ngapain sih kolot, budaya itu kan adat-adat kayak gitulah untuk orang tua lah itu. Kita ikut-ikuti aja yang sekarang tren di TikTok, Instagram, Facebook, pakaian pendek dan lain-lain. Itu kan nggak masalah sebenarnya, cuma janganlah sampai melupakan apa yang sudah dari dulu ada di sekitar kita. Iya. Kesal-kesal kita dengar ini kan ada tadi Vio Talent Management. Benar nggak kalau sebenarnya itu Fael itu sebagai direkturnya? Iya betul Bang. Oke. Apakah ini menjadi salah satu PR tertentu bagi Vio Talent Management sebagai direktur tentang budaya ini? Ada nggak programnya? Sangat menjadi PR Bang. Seperti apa itu? PR-nya Bang. PR-nya yang tadi Bang. Tadi kita melihat bahwasannya tren pemuda-pemuda di Tapanuli Tengah, di Tapanuli ini semuanya tidak mengindahkan atau mencuekilah budayanya sendiri, tapi oleh karena itu kita bangunlah Vio Talent Management Bang, di mana salah satu cara kita untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan membuat wadah yang saat ini sudah terbentuk adalah kita memegang lisensi Miss Culture Indonesia, di mana nanti anak-anak yang kita bawa berlomba di ajang itu bisa menjadi role model atau contoh bagi anak-anak di Tapanuli ini, di daerahnya, di lingkungannya, untuk melestarikan budaya, memberitahu, mempromosikan bagaimana sih pentingnya budaya di kehidupan sehari-hari. Bagaimana budaya itu tidak bisa ditinggalkan, apalagi oleh para pemuda. Begitu Bang. Tepuk tangannya dong, keren banget. Oke, dari Fael kita ngobrol dulu dengan Yo.
sejak kamu bergabung dengan ataupun via talent management ini dan sudah menjadi seorang Miss Teenager Culture Global Indonesia 2025. Bisa ceritakan nggak sih bagaimana awal mula terlibat dengan program ini? Nah, jadi awal mula Yohana itu, Yohana nih melihat postingan dari via talent management. Sebentar yuk, sebentar. Mungkin biar lebih enak ngobrolnya, boleh lebih maju dikit, mungkin saya dikatin lagi. Oke, siap. Oke, boleh ceritain seperti apa lanjutannya tadi? Lalu setelah Yohana melihat itu, Yohana sangat tertarik. Kalau Yohana ini bisa, keren nih gitu. Oke. Lalu Yohana juga mengikuti tes di daerah. Ada tes-tes seperti bakat, speech, catwalk, dan public speakingnya. Terus puji Tuhan Yohana bisa menang di tingkat daerah, lalu berangkat ke tingkat nasional di Bali kemarin. Nah, setelah di Bali juga Yohana mengikuti tes juga. Ada tes juga di sana? Ada. Tapi sebelum ke sana, yuk kita mau nanya gini dong. Waktu masih di tingkat daerah kan ada tesnya ya? Iya. Itu sebenarnya testing atau audisi atau gimana saat itu sebenarnya lebih tepatnya? Iya, audisi sih. Audisi. Kalau menurut Yo sendiri, Yo itu punya kemampuan apa ataupun punya kelebihan apa? Kenapa jadi sampai lolos untuk saat audisi itu? Nah, Yohana pada saat audisi, Yohana menampilkan bermain alat musik khas Batak Toba yaitu Tagading. Yohana juga menarikan 8 etnis Sumut, Bang. Kita masih penasaran nih, Yo. Apa sih alasan kamu maka tertarik dengan dunia pageant seperti ini? Nah, kalau dunia pageant sih, Yohana terinspirasi, Bang, dari saudara Yohana, Violeta Agreka Shanturi. Terinspirasi kenapa? Boleh cerita mungkin lebih panjang? Ya, karena pada saat dia menorehkan prestasi dengan membawa nama Sumatera Utara ke tingkat nasional, Yohana juga pengen seperti dia. Kalau Vio ini bisa, pasti Yohana juga bisa. Jadi, Yohana terinspirasi dari dia, Bang. Oke, baik. Ajang Miss Teenager Culture Global Indonesia menonjolkan aspek budaya. Bagaimana kamu membawakan unsur budaya Indonesia saat kompetisi ini? Yohana kemarin membawakan ulos, Bang, sebagai unsur budaya. Lalu Yohana juga seperti menarikan 8 etnis Sumut tadi, lalu memainkan alat musik gondang. Jadi Yohana membawa unsur tersebut untuk dibawa dan menampilkan di sana. Artinya sudah punya amunisi tersendiri ya ketika berangkat dari daerah menuju Bali. Ini yang di Bali ini tingkat nasional ya? Iya, Bang. Boleh sebutkan nggak sih saat itu Yo sedang bersaing dengan daerah mana aja saat itu, utusan dari daerah mana aja? Banyak, Bang, ada dari NTB, NTT, Papua, ada dari Bali juga, dari Sulawesi. Wow. Banyak lagi, Bang. Jadi pertama kali mengikuti dan melihat rivalnya atau pesaingnya dari daerah-daerah lain, rasanya gimana tuh ya? Rasanya tuh campur aduk, Bang. Kenapa gitu? Ada rasa senang, ada rasa gugup juga, juga excited. Ingin berhadapan dengan mereka. Kalau ditanya dari senangnya di bagian mana ya? Senangnya Yohana bisa berjumpa dengan teman-teman dari berbagai daerah, bisa mengetahui bagaimana daerah-daerah mereka, bisa mengetahui budaya mereka. Jadi Yohana bisa senang. Ada pesimis nggak misalnya di awal atau di tengah-tengah kompetisi, pernah pesimis nggak sih? Pernah. Seperti apa tuh rasanya? Kayak, aduh bisa nggak nih ya gitu. Lalu apa yang bikin kamu jadi optimis? Yohana tetap mempertahankan prinsip kalau itu Yohana bisa. Jadi Yohana harus tetap berlatih, jangan sampai menyerah gitu, Bang. Tetap keep up dulu ya. Jadi kita kembali ke file-file. Selama Yo ada di Bali, berjuang untuk mendapatkan prestasi, mengukir nama baik daerah kita. Dari manajemen sendiri, seperti apa pola yang diberlakukan kepada pemuda yang berprestasi seperti ini? Bang, pada saat di Bali, pada saat Yohana berlomba di ajang nasional, kita mengirimkan 2 utusan, Bang, untuk mendampingi Yohana. Jadi 2 utusan ini adalah orang-orang yang nanti membantu Yohana dalam mempersiapkan logistiknya, make-upnya, mempertajam atau mempercantik public speakingnya di sana, dan menelaah kondisi-kondisi di sana, Bang. Jadi dari manajemen dari daerah sampai ke nasional tetap mendampingi. Nah, untuk perlakuan-perlakuan yang kita berikan kepada Yohana itu seperti biasa sih, Bang, seperti kembali lagi mempertajam public speaking, mempertajam catwalk, mempertajam talenta dan yang lain begitu, Bang. Untuk perlakuan yang lainnya
sama aja sih bang. Oke, kalau dari manajemen sendiri kan sudah membawa seseorang untuk berprestasi di tingkat nasional. Yo juga cerita bahwa dia itu punya sisi pesimis di saat berhadapan dengan kompetitor lainnya. Kalau dari manajemen sendiri ada pesimis nggak? Yuk kami dari kota kecil berhadapan dengan gimana itu? Jadi kebetulan bukan Yohana saja yang kita bawa bertanding di sana, masih ada lagi yang lain. Mental menjadi salah satu faktor penentu bang untuk kita bisa jadi juara. Emang kami sudah concern dari awal sejak itu. Bagaimana sih? Terutama kan anak muda kan bang, sering pesimis. Padahal anak muda sumbernya semangat loh bang. Tapi sering pesimis. Jadi kita dari awal pertemuan, dari mereka mendaftar, kita sudah bilang bahwasannya yang di pikiran kamu, hal-hal buruk yang di pikiran kamu itu belum sepenuhnya terjadi di sana. Bahkan sama sekali terkadang tidak ada terjadi di sana. Itu hanya di pikiran kamu. Kamu sendiri, perlakuanmu sendiri yang menentukan bagaimana efeknya nanti kamu di lapangan. Ditahan dulu, Pak. Merasakan itu nggak sih bahwa apa yang kamu pikirkan ternyata berbeda yang di sana? Gimana, Yo? Betul banget itu, Bang. Apa yang terjadi ketika ada kalimat itu dan faktanya yang berbeda di sana? Ada cerita nggak khususnya? Ada, Bang. Seperti apa tuh? Jadi kan Yohana itu kemarin takut banget nih pakai heels nih. Tak jatuh nggak ya pas fashion show nanti? Terus Yohana mikir ya udah nggak usah dipikirin yang buruk-buruk dulu. Jadi Yohana bisa bang tanpa jatuh. Jadi ya kan gini, kalau kita ngomong secara psikologi ya, pesimis optimis kan on off nih ya. Gimana caranya kami bisa optimis saat itu supaya kalah pesimis ini? Ya tetap berpikir positif aja bang. Oke, kalahkan, tekan terus ya gitu. Jadi kembali ke file selepas mereka ini sudah terpilih di ajang nasional, masih adakah step berikutnya untuk mereka nih Pak? Masih ada bang, mereka masih banyak banget tugas dan tanggung jawab. Bocorannya mereka bakalan bertanding lagi ke internasional bang, ke ajang internasional yang akan dilaksanakan di Kolombia, Amerika Selatan. Oke. Sampai saat ini kabarnya masih ada 2 opsi bang, selain dari Kolombia ada juga Afrika Selatan. Jadi nanti Yohana bakalan bertanding membawa nama negara bang, bukan Sumatera Utara lagi, bawa nama Indonesia untuk menunjukkan budaya kita di ajang internasional. Yo, sekarang umurnya berapa? 16 tahun. 16 tahun. Dan bakal ke ajang internasional. Ajang internasional. 16 tahun ke ajang internasional. Internasional. Kalian yakin? Harus yakin. Harus yakin yang benar ya. Betul bang. Iya, bukan kita pesimis juga sih. Hanya saja kita kan selama ini menganggap si Bolga Tapanuli Tengah kota kecil, hanya nelayan petani gitu. Tapi sudah punya pemuda yang seperti ini kan kayak inspirasi baru. Semoga gitu ya. Kita tetap berdoa ya. Kalau kata tim kita bang, kota kita boleh kecil tapi tekad kita harus besar. Wih, tepuk tangan dong. Oke, ya kita kembali mungkin uli kamu yo. Waktu kamu ada di ajang tingkat nasional ini, apa pesan budaya yang ingin kamu sampaikan kepada dunia lewat ajang itu di kala itu? Nah, lewat ajang tersebut Yohana ingin mengajak kepada teman-teman semua di luar sana untuk melestarikan, mempromosikan budaya-budaya kita agar tetap terlestarikan dan tidak hilang dan bisa berkelanjutan dan dapat dirasakan oleh generasi yang baru akan datang, Bang. Oke, kita berbudaya dulu nih, Yo. Selama berkumpul dengan teman-teman peserta atau finalis di sana, termasuk mungkin dengan panitia atau juga manajer-manajer lain sebagainya, itu pasti kan dapat edukasi tentang budaya ya. Dari Indonesia sendiri, yang Yo kutip dari obrolan dengan teman-teman di sana, budaya apa yang sepertinya tengah memprihatinkan di Indonesia itu, Yo? Jadi banyak ya bang kalau itu, tapi yang ada ambil itu baik seperti tarian-tariannya bang. Kenapa itu? Tarian tradisional sekarang sudah sangat jarang untuk dipertunjukkan kepada orang luar. Jadi sekarang anak-anak muda lebih memilih untuk tarian modern dan tarian kebarat-baratan seperti itu bang. Ya K-pop, banyak banget bang. Dan itu dianggap memprihatinkan? Iya bang. Aku mau tanya balik lagi Yo, bukannya itu keren? Keren sih bang, tapi jangan sampai meninggalkan budaya tradisional kita yang ada di sini. Boleh, tidak salah kok bang. Kalau kita mau tari-tarian seperti K-pop atau tarian kebaratan gitu, nggak apa-apa kok. Tapi jangan sampai meninggalkan budaya kita yang asli. Oke, lalu ketika mengikuti ajang itu Yo, budaya kita yang asli, yang dari kutipan Yo di sana, apa yang patut dipertahankan? Beberapa diantaranya apa tuh? Budaya Indonesia yang harus dipertahankan apa tuh biasanya Yo? Banyak banget, ada tarian daerah, alat musik daerah, bahasa,
bisa juga kain-kain khas daerah masing-masing ya Bang. Iya. Seperti ulos atau batik, seperti itu Bang. Oke, baik Yo. Setelah membawa gelar ini, apa dampak yang kamu rasakan baik secara pribadi maupun di lingkungan sekitar, baik itu sekolah atau gimana? Kalau secara pribadi, Yohana merasa tanggung jawab Yohana itu akan lebih besar Bang. Karena Yohana harus mengajak teman-teman sekalian untuk mempromosikan dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu Bang. Baik, kita tanya kembali ke tentang budaya. Aku minta pendapat ataupun kacamata dari seorang Miss Culture Global Indonesia ya. Tentang budaya di Kota Sibolga atau Tapanuli Tengah. Secara anak mudanya dulu nih ya, anak muda dan remaja. Budaya apa yang sebaiknya, secara khususnya di Sibolga ya, budaya apa yang sebaiknya tetap dipertahankan yang ada saat ini? Seperti itu Bang, kalau di Sibolga kan ada ini, Ogek Uning Ogek Sibolga. Itu harus dipertahankan Bang. Karena itu merupakan adat istiadat dari Sibolga ya kan. Seperti itu Bang. Oke, lalu budaya yang mungkin nggak perlu ada di Sibolga. Ayo, gue challenge. Apa mungkin tarian K-pop tadi juga ya? Boleh, Iya. kalau itu menurut Yohana nggak apa-apa Bang. Kita Oke. boleh kok, agar tidak ketinggalan zaman atau ketinggalan itu ya. Jadi kita boleh kok untuk tetap mengikuti hal-hal seperti itu. Oke. Kita tanya kembali ke pendapatnya seorang Miss Culture Global, yaitu bagaimana kamu melihat peran anak muda dalam pelestarian budaya di era digital seperti sekarang ini? Kalau itu kita boleh memulai dari hal-hal kecil ya Bang. Anak-anak muda boleh memulai dari hal kecil seperti menggunakan pakaian tradisional, pakaian daerah, Oke. lalu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Lalu bisa juga dengan membentuk sanggar. Membentuk sanggar. Iya, membentuk sanggar tari agar tarian-tarian tradisional tidak punah gitu Bang. Oke. Selepas terpilih menjadi Miss Culture Global ini, ada program nggak sih ke depannya ataupun mungkin semacam mimpi ke depannya aku akan begini, budaya bakal Ada, begini. Bang. Boleh cerita? Jadi Yohana itu sangat bermimpi ingin mengajari anak-anak agak tarian-tarian tradisional. Yohana ingin pergi ke sanggar-sanggar yang ada di Tapanuli ini Bang, agar dapat mengajarkan tarian-tarian tradisional kepada mereka. Oke, mengajarkan tari. Iya, Bang. Selain tari, kira kan tentang budaya kan bukan hanya tari ya? Iya, Bang. Apalagi yang bisa diajarkan mungkin kepada anak muda atau generasi muda nih, Yo? Apa yang pengen? Apa ya? Mungkin seperti bahasa daerah Bang. Jadi Yohana mengajak anak-anak muda agar tetap menggunakan bahasa daerah, agar bahasa tersebut tidak hilang. Oke, benar. Yang kadang dicampur antara bahasa Iya. Batak dengan bahasa yang lain. Akhirnya kita bingung ini bahasa Batak atau bahasa apa gitu ya. Oke, Pak El sendiri sebagai direktur untuk Via Talent Management ini, program jauhnya ke depan ataupun hayalan ke depannya, mimpinya ke depan mau bakal jadi seperti apa sih sebenarnya? Oke Bang, untuk Via Talent Management ini kita berharap bisa membesarkan dan memberi dampak yang lebih lagi Bang untuk anak muda. Memang kita saat ini berada di concern budaya dan pemuda, namun kita berharap, kita udah berencana dan sudah melakukannya, berproses saat ini kita bisa menyinggung concern-concern lain seperti pendidikan, di mana banyak anak-anak muda yang tidak dapat atau putus sekolah, tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena keterbatasan biaya. Padahal kalau kita bisa lihat di luar sana, banyak informasi-informasi beasiswa, informasi-informasi pertolongan lain yang bisa membawa mereka untuk kembali bersekolah. Kita akan menyerempet ke sana juga, dan ada juga di sosial Bang. Selain daripada budaya, pemuda, pendidikan, kita nanti akan juga berencana ke sosial dengan program-program seperti membuat perlombaan untuk proyek sosial. Jadi masyarakat atau pemuda-pemuda jika ada idenya itu bisa mengirimkan kepada kita seleksi mana yang paling bagus dan kita
kolaborasi dan danai bang untuk membuat proyek sosial tersebut. Masih banyak lainnya bang, tapi nggak mungkin spoiler tapi di aku sini. penasaran dengan kutipan dari setiap penjelasan dari Rafael sendiri. Selain berprestasi dan prestasi tersebut dibentuk menjadi sebuah seperti agen perubahan. Iya betul seperti bang. itu ya. Betul bang. Jadi menyiapkan diri dari prestasi yang sebelumnya, membentuk diri menjadi sebuah agen perubahan ke depan Agents untuk of anak muda. change, betul bang. Oke, baik. Aku hubungkan lagi ke bagian dari apa yang dikatakan Fael tadi, yaitu tentang sosial dan budaya gitu ya. Aku mau minta pendapat atau kacamata seorang Fael, peka sosial dan suka berbagi tentang anak muda. Bagaimana Fael bisa menyikapi istilah ini, peka sosial dan suka berbagi? Menyikapi gimana bang? Boleh Artinya menanggapinya. Apakah menanggapi. ini masih ada saat ini atau bagaimana? Oke, menanggapinya peka sosial dan peka Suka berbagi. Suka berbagi Iya. di anak muda itu masih Iya. ada sampai sekarang bang. Cuma kurang. Kadang anak muda itu berpikir bang bahwasannya hidup ini tentang diriku loh. Ini tentang hal aku aja, concernnya di aku. Jatuhnya egois bang. Padahal kan kalau kita contohkan nih, misalnya ada orang berantem di sana. Iya. Dari adu mulut tiba-tiba bawa senjata tajam. Oke. Kita di sini otomatis kita terancam juga kan bang. Padahal itu bukan urusan kita. Anak muda sekarang tidak berpikir begitu bang. Jadi ada loh hal-hal lain yang di luar diri kita itu bisa berakibat kepada kita. Misalnya kayak contohnya tadi, kalau kita nggak peduli dengan lingkungan kita bisa loh kena bacok yang berantem itu. Jadi hal-hal seperti itu bang kurang di anak-anak sekarang. Yang dari yang saya jalani ya bang. Iya. Sekarang. Oleh karena itu kepekaan sosial ini bisa dilatih dari rumah, sekolah ataupun lingkungan-lingkungan bang. Nah untuk suka berbaginya anak-anak sekarang menurut saya masih suka berbagi sih bang. Bagi misalnya ada sepotong roti, bagi dong sedikit bisa. Nge-share jadi gitu ya? jadi bukan hal yang terlalu concern kita bang. Cuma kepekaan sosial dan budaya memang jadi concern kita sekarang. Oke, baik. Kalau itu lebih dispesifikkan mungkin nggak egois gitu ya, peduli terhadap sesama kita. Tapi aku mau kembali singgung lagi ke Yo. Dari dulu mungkin sejak kita SD kita sudah dengar yang disebut dengan istilah gotong royong ya. Gotong royong. Kalau berbicara tentang gotong royong, apa yang bisa Yo sampaikan ataupun ceritakan ini dari pengalaman Yo sendiri? Dari pengalaman Miss Culture ini. Iya, Bang? benar. Nah, kalau gotong royong di sana Yohana juga mengalaminya, Bang. Karena kita ada apa ya? Seperti Pelatihan gitu? Iya, pelatihan, Bang. Kayak workshop gitu kan, Bang. Iya. Nah, jadi di sana kita harus bekerja sama agar teks ini cepat selesai. Oke. Ya, jadi Yohana di sana juga ada gotong royongnya, Bang. Ada gotong royongnya. Iya. Oke, kalau Yo sendiri melihat sekarang ini, gotong royong di Indonesia itu sudah seperti apa? Sudah seperti lumayan baik ya, Bang. Karena ya kalau yang Yohana lihat banyak orang bergotong royong dan bekerja sama untuk melakukan hal sesuatu agar hal tersebut cepat selesai. Benar. Kalau dari Fael sendiri, kalau dibahas tentang budaya gotong royong, ini masih relevan nggak dengan tren yang anak muda saat ini yang identik gua bisa, gua jago, atau seperti apa Fael melihat Bang. ini? Oke, aku melihat kan gotong royong ini sudah dari dulu ya bang. Sebelum kemerdekaan kita sudah gotong royong bang. Iya. Kayak mana gotong royong saling membantu melawan penjajah sampai pada saat ini. Nah, untuk relevansinya harus relevan sih bang, dan masih relevan sekarang untuk budaya gotong royong ini dilakukan karena kita makhluk sosial bang. Itu yang pertama, kita makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu gotong royong harus tetap dibudayakan, dilakukan sekarang bang. Cuma untuk pemuda, kembali lagi bang, ini kondisional bang. Terkadang saya lihat emang ada yang gotong royong bang. Tapi terkadang saya lihat, udahlah, aku bisa kok. Sampai pada saat nanti dia sadar sendiri bang, yang orang yang bisa ini. Oh iya, aku bisa di hal A, tapi di hal B aku nggak bisa. Aku butuh orang. Oleh karena itu nanti dia tersadar sendiri, barulah jadi gotong royong bang. Ada Begitu, kesadaran bang. diri Ada ya. kesadaran diri. Oke. Baik, kita masih banyak ngobrol nih ya. Baik, Sobat RRI, kita masih akan lanjutkan podcast kita, tapi selepas yang berikut ini.
Sobat Podcast RRI Sibolga, masih bersama saya Joni Sihombing dan masih kami salam untuk Anda menyaksikan kami dari kota Sibolga, Horas Oidusana. Kita masih bersama Fael dan Yohana. Oke, Fael, kita kembali ngomongin prestasi dong. Pernah nggak sih memiliki mimpi yang sangat tinggi sudah tercapai? Satu, punya mimpi yang sangat tinggi tapi belum tercapai. Oke bang, mungkin Rafael mulai dulu dari punya mimpi yang sangat tinggi tapi nggak tercapai. Dulu Fael pengen jadi Pangkostrat bang. Pangkostrat? Iya, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. TNI? Betul. Pengen jadi itu? Pernah pengen jadi itu bang. Usia berapa tahun? Kelas berapa? Kelas 1 sampai kelas 2 SMA. Oke, cerita dong. Jadi pada saat itu kan Rafael melihat tentara itu gagah, pangkat di sini, bawa senjata kemana-mana. Terus Rafael, oke, aku jadi tentara. Terus Rafael ikutlah kegiatan-kegiatan yang bisa membuat Rafael itu sedikit capable untuk itu. Misalnya ikut paskibraka, ikut pramuka, ikut lari dan lain-lain, membentuk badan dan segala macam. Namun Rafael di kelas 3 menyadari, melihat dunia yang lebih kompleks lagi, bahwasannya passionku kemana sih sebenarnya? Itu kebutuhanku atau keinginanku? Oh, berarti di usia itu sudah punya Iya pertanyaan bang, itu ya? di kelas 3-nya bang. Kan Oke. kelas 1 sama kelas 2. Di kelas 3 Rafael disadarkan oleh keluarga bang. Jadi Rafael sama keluarga itu sering malam minggu brainstorming, diskusi. Bapak bilang, itu keinginanmu semata karena melihat orang-orang, atau memang betul keinginanmu dari dulu, atau memang kebutuhanmu? Itu coba dikelompokkan. Rafael berpikir bang. Sebentar dulu, Fael. Artinya kita sebagai generasi muda ternyata juga harus menyadari ya bahwa Iya, Bang. antara kebutuhan dan keinginan. Betul bang. Oke. Terus aku melihat bang, apa sih yang kubutuhkan nanti untuk di dewasa? Apakah hal yang militer, apa yang non militer? Aku bisa kelompokkan seperti itu lah ya bang. Terus aku menyadari bahwasannya, oh iya, aku kurang cocok sebenarnya ke militer bang, karena beberapa hal. Aku menyadari itu bang. Setelah itu, nah aku siapkan strategi. Oke, aku mau punya mimpi baru. Aku mau masuk universitas ternama, perguruan tinggi negeri, dan nanti harus dapat beasiswa di sana. Sebentar, meninggalkan mimpi pengen jadi TNI, Betul, memilih jadi seorang mahasiswa. Mahasiswa, betul bang. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Karena Rafael melihat bahwasannya dari dulu penggerak perubahan itu banyak mahasiswa bang, terutama di masa reformasi 1998. Itu kan kalau tidak mahasiswa yang bergerak, nggak bakalan berubah sampai sekarang bang. Jadi berangkat dari situ filenya memiliki inspirasi baru. Betul ya? bang. Oke, lanjut. Tadi setelah melepas cita-citanya yang pengen jadi TNI, memilih jadi mahasiswa, lanjutan gimana tuh? Rafael siapkan plan, siapkan plan A dan plan B. Plan B ini diisi oleh tidak harus perguruan tinggi negeri, tapi harus beasiswa. Oke. Tapi terus Rafael cari informasi kemana-mana. Rafael coba, dan pertama Rafael dapat di Trisakti. Oke. Trisakti di perguruan tinggi swasta kelas internasional dan beasiswa 100%. Namun Rafael tidak mencoba. Nah, plan B kan sudah terpenuhi, sedangkan plan A belum. Rafael tetap coba bang untuk plan A. Plan A yang Rafael coba ke Udayana, lolos, dan akhirnya dapat beasiswa juga di sana bang, Jarum dan dari Fifth Group. Oke. Dan beasiswa banyak lainnya. Jadi untuk mimpi yang Rafael gapai itu adalah menjadi mahasiswa dan dapat beasiswa sampai sekarang. Oke, tapi yang tidak jadi tercapai yang jadi Pangkostrat. Iya, betul bang. Oke, challenge ini aku challenge ke Yo lagi. Kalau Yo sendiri, punya nggak sih mimpi yang sebelumnya punya mimpi ini tapi nggak tercapai, yang lainnya malah tercapai? Punya nggak, cerita nggak sih? Kalau mimpi yang belum yang pengen dicapai terus nggak tercapai itu Iya. banyak sih bang. Coba cerita salah satu nih. Jadi Yohana kemarin kan tahun kemarin Yohana ikut seleksi paskibraka di tingkat kabupaten. Oke. Jadi Yohana pengen ke provinsi bang, ke tingkat Oke. provinsi. Ternyata Yohana gagal. Sebentar, berarti tingkat daerah lolos? Lolos bang. Tingkat provinsi Nggak lolos. nggak lolos Iya. gitu. Jadi kayak aduh gitu ya. Iya. Nangis nggak? Nangis. Beneran nangis saat itu? Kenapa menangis? Aduh, nggak sampai nih di provinsi, sedih kali gitu. Kenapa harus ke provinsi? Yohana kayak kalau di provinsi keren banget loh bang. Oke. Juga bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Jadi misi untuk kepak sayap ini udah tinggi banget ya? Iya, Bang. Nggak pengen di situ-situ Iya. aja, pengen yang lain gitu. Oke, itu salah satu mimpinya yang
pengen dicapai tapi ternyata nggak kecapaian Iya. ya. Tapi udah mulai awalnya ya. Udah. Tingkat daerah udah masuk gitu ya, tapi tingkat provinsi ternyata enggak. Iya. Kasih spill dong, apa kemarin kendalanya di mana? Kendalanya di tinggi, Bang. Di tinggi ya. Iya. Kan udah pakai high heels. Oke, itu kalau yang tidak tercapai. Kalau yang tercapai, yuk. Kalau yang tercapai, ya ajang Miss Culture ini, Bang. Oke. Pernah kepikiran akan menjadi seperti ini? Awalnya sih enggak, Bang, kayak aduh aku nggak bisa kayaknya kayak gini. Tapi ternyata bisa, Bang. Kenapa dari yang berpikir nggak bisa menjadi bisa? Iya itu, Bang, jangan pikirkan hal-hal negatif. Oke. Kita harus tetap percaya bahwa diri kita itu bisa, harus tetap percaya diri. Oke. Kalau ada yang mengatakan Yo itu feminim atau tomboy, Yo sendiri secara menyadari diri, Yo itu tomboy atau feminim? Feminim, Bang. Feminim gitu ya. Tapi tetap ya memilih untuk yang terbaik ya, yaitu Bang. misalnya meskipun ikut paskibra bukan berarti harus tomboy ya. Iya, Bang. Harus. Baik, kita kembali ke file. File, kalau kita sudah berbicara tentang anak muda, tentu progresnya ke depan juga ini kan bersifat jauh ya. Betul, Bang. Bersifat jauh. Jadi kalau file melihat untuk anak muda saat ini, kendala terberat mereka ataupun sesuatu yang akan menjadi krisis bagi anak muda sekarang itu seperti apa, file? Oke, Bang. Untuk secara general ya, Bang. Iya, secara iya. umum. Anak muda itu sekarang sering berpikir apakah aku bisa atau tidak. Bukannya apakah aku mau atau tidak. Harusnya pertanyaannya apakah aku mau atau tidak. Karena, Bang, menurutku dan pengalaman hidupku, Iya. kalau kita mau melakukan sesuatu, itu cara apapun bakalan kita usahakan, Bang. Bakalan kita cari cara, kita cari celah, kita cari hal-hal lain yang bisa mendukung untuk menuju hal tersebut. Kalau kita selalu berpikiran, aku bisa apa enggak ya, bisa nggak apa enggak ya, ya pasti jawaban dalam dirimu sendiri nggak bisa. Jadi Bang, aku melihat bahwasannya pertanyaan-pertanyaan seperti itu berkembang sekarang di pemuda. Jadi untuk anak muda, jangan pikirkan apakah kamu bisa apa tidak, tapi pikirkan kamu maukah itu atau tidak. Kalau mau, cari cara. File, setelah menjadi sosok yang sekarang, yang punya segudang prestasi khususnya di dunia mahasiswaan atau juga mungkin beasiswa, inspirasi awal kamu itu terlahir dari apa sih? Dari kakak, Bang. Kakak Sendiri. Kakak abang atau kakak perempuan? Kakak perempuan. Ada apa dengan si kakak? Waktu itu SMA, kakak kan kelas 1 SMA, aku SMP. Kemudian kakak dapat beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Nah, waktu kakak beasiswa dan orientasi nasional di Jakarta, dihadiri orang tua juga. Itu kan dibiayai semua, Bang. Jadi orang tua dibiayai semua. Aku melihat mama, bapak nangis di situ. Oke. Kayak terharu kali. Ih, kok bisa ya bapak, mama nangis kayak gini? Di rumah nggak pernah nangis kayak gitu, Bang. Tapi saking terharunya waktu keberangkatan kakak ke Amerika, Iya. dia nangis kayak gitu. Ih, parah kali lah kalau aku nggak bisa nanti kayak kakak. Jadi bapak mama nangis di kakak aja. Ah, aku harus bisa. Tergugah, Bang. Iya. Dan ada juga sisi ego, Bang. Sebenarnya kan kalau ego ini kadang ada positif, negatif ya, Bang. Iya. Sisi ego positif yang kurasakan itu adalah, nggak boleh, aku laki-laki loh di rumah. Masa nggak bisa bersama-sama dengan kakak terang menerangi sesama gitu, Bang, untuk jadi mama, untuk mama bapak. Jadi ego itulah yang membuatku juga, aku harus belajar, aku harus kayak gini. Jadi setelah melihat kakak kayak gitu, aku minta juga lah ke kakak saran-saran, Kak, aku kayak gini, bermasalahanku sekarang ini. Kakak yang sudah menurunkan beberapa prestasi, ajarilah aku bilang. Jadi karena itunya, Bang. Terinspirasi dari Terinspirasi itu. dari kakak. Oke. Selain kakak, mungkin sosok nasional yang menjadi inspirasi kamu untuk menjadi sosok yang sekarang apa itu? Sosok nasional ya, Bang. Iya. Banyak banget sebenarnya ya, Salah Bang. satunya. Salah satunya. Kasih 1 menit, Bang, ntar berpikir. Oke. Founding father ya, Bang, Pak Soekarno. Founding father Pak Soekarno, karena Bapak itu berpikiran kompleks ya, Bang, menurutku. Dia dengan keadaan yang sedang dijajah Belanda, dijajah Jepang, dia bisa berpikir menjadi motor untuk memerdekakan Indonesia. Kan aku menganggap bahwasannya dialah yang menjadi role model di orang-orang sekelilingnya. Makanya orang sekeliling itu juga bisa memberitakan itu kepada daerah-daerah lain. Jadi, Bang, aku juga kepikiran dengan perkataannya bahwasannya bermimpilah setinggi langit. Kalaupun jatuh,
kau jatuh di awan-awan, Cie. bukan jatuh di tanah. Jadi itu role model saya, Bang. Oke, kalau dari Yo sendiri, Yo, ketika kamu menjadi seseorang yang berprestasi sekarang ini, berangkat dari inspirasi apa sih? Kalau tadi aku udah dengar bocoran tentang Violeta, sosok Violeta ya. Boleh cerita lagi, kenapa jadi menginspirasikan Violeta gitu? Nah, Yohana menginspirasi itu karena kemarin Yohana melihat kan Bang, aduh ini Violeta keren banget sih, cantik lagi gitu kan. Yohana juga pengen seperti dia. Nah, Yohana menggali informasi Bang, Oke. agar bisa mengikuti ajang-ajang seperti yang diikutinya. Jadi Yohana pun bergabung ke Via Talent Management. Oke, artinya hanya melihat mungkin di postingan, Iya. kemudian langsung ambisi harus dapat info itu gitu ya. Iya. Dan memang sampai senekat itu ya. Senekat itu Bang. Kan biasanya kalau maaf nih, ada generasi-generasi yang udah deh udah di rumah aja. Enggak. Yo nggak seperti itu. Enggak Bang. Langsung aktif gitu. Iya Bang. Oke, aku mau tanya dulu, ketika bergerak dengan mimpi itu, keluarga seperti apa? Kebetulan keluarga sangat support Bang. Mhm. Mereka sangat mendukung Yohana ingin bergabung ke dunia luar agar lebih percaya diri Bang. Memiliki apa ya bahasanya, memiliki Track record mungkin ya? Iya. Oke, punya sesuatu yang bisa dibanggakan Iya, begitu ya. Bang. Oke, baik Yo. Kalau kita bahas lagi nih Yo, kalau sosok inspirasi selain Violeta ya, nggak boleh dia lagi. Kita nggak bercanda. Oke, siapa lagi sosok yang nasional yang membuat kamu itu terinspirasi untuk menjadi, aku pengen jadi seperti beliau dong. Siapa tuh Yo? Itu Bang, Miss Supernatural. Miss Supernatural. Iya. Why? Karena dengan menorehkan prestasi, membawa nama Indonesia, Yohana juga pengen Bang. Pengen banget. Iya. Kalau mungkin dipersentasekan ya, Yeah. dipersentasekan dari angka 10 sampai 100 semangat atau kemauan untuk menjadi Miss Supernatural. Ya. Yo di berapa persennya ini? Di 80% mungkin. 80%. Segitunya, lebih dari setengah ya? Iya Bang. Wow. Jadi ini kan menjadi PR tersendiri ya buat Iya. Yo sendiri ya. Jadi untuk menjadi Miss Supernatural ini ya, tentu ini menjadi inspirasi buat Yo kan. Apa yang Yo udah kayaknya konsep dalam diri bahwa ke depannya aku harus seperti ini supaya bisa jadi seperti dia. Trik-trik apa yang sudah Yo pelajari? Banyak sih Bang, melatih diri juga agar lebih baik daripada yang kemarin. Yohana juga berlatih mungkin seperti budaya-budaya Indonesia agar bisa dibawakan ke luar negeri, agar bisa dilihat di internasional seperti itu Pak. Baik, andainya nih Yo begini. Sekarang Yo menjadi Miss Culture Global Indonesia. Tiba-tiba ada penerimaan untuk paskibra tingkat nasional. Nyoba mana nih Yo? Andainya nih, waktunya bersamaan nih. Aduh, Nih ya. bingung. Itu dia. Aku melihat ini kan antara cita-cita yang sebelumnya ditangisin pengen tercapai, ini cita udah tercapai tapi pengen lanjut. Ayo gimana nih Yo? Apalagi mungkin yang paskibra ini bakal berkemungkinan untuk tingkat nasional lagi gitu ya. Nah, seperti apa Yo memikirkan ini? Bingung sih Bang. Ya, bingungnya seperti apa? Karena kalau dibilang ke paskibraka, Yohana juga suka Bang. Suka. Karena kan berwibawa, keren gitu. Tapi kalau ke Miss seperti ini juga keren Bang. Jadi bingung ya? Bingung. Jadi kalau dikasih milih ini, A paskibraka, B Miss Pigeon begini, pilih mana? Pigeon sih Bang. Oke, aku mau tahu juga nih, kenapa milih pigeon? Karena Yohana merasa Yohana lebih nyaman Bang, lebih ke situnya. Lebih menjadi diri sendiri gitu Iya. mungkin ya? Oke. Sisi kewanitaannya lebih Iya. tinggi. Oke, baik. Pendengar atau juga Anda saat menyaksikan podcast RRI Sibolga saat ini, di segmen akhir ini kita masih akan challenge mereka untuk beberapa hal atau juga mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi salah satu program dari RRI, seperti halnya tentang bangga dan cinta karya Indonesia untuk anak muda. Kalau Fael diminta pendapatnya tentang bangga dan cinta karya Indonesia, apa yang Fael bisa katakan?
ya kita harus bangga dan cinta karya Indonesia Bang. Sebenarnya kan untuk bangga dan cinta karya Indonesia itu harus didorong oleh orang-orang Indonesia sendiri Bang. Memang saat ini kualitas dari karya-karya kita itu masih sedikit tertinggal dari luar negeri, dari negara-negara dikdaya yang sudah dari dulu mencanangkan itu. Cuma kalau kita tidak memulainya dengan mencintai, memberikan review yang baik dan membantu, itu kita tidak akan pernah menjadi seperti mereka. Jadi kita harus melakukan hal tersebut untuk bisa lebih lagi dari mereka, Bang. Oke, itu kalau ke file ya. Aku ke Yo dulu. Yo, kalau kita bahas tentang menjaga kerukunan dan persatuan dalam perbedaan, Yohana sebagai Miss Culture Global Indonesia bisa memberikan apa ini dari sisi kata-kata ataupun pesan mungkin? Iya, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia karena ini bukan menjadi kekurangan bagi bangsa Indonesia, Bang, tetapi menjadi kelebihan agar budaya tersebut tetap terlestari. Karena kalau kita menjaga dan melestarikan budaya, kita akan hidup rukun, Bang. Oke. Satu lagi. Kalau dibahas tentang cinta sesama dan menghargai perbedaan, apa hal yang terfikirkan oleh Yo? Apa, Bang? Cinta sesama dan menghargai perbedaan. Cinta sesama dan menghargai perbedaan. Iya. Itu juga menurut Yohana harus sih, Bang, dipertahankan karena dengan kita menghargai, kalau kita saling menghargai, kita akan merasa lebih nyaman dan aman, Bang, sesama. Lebih nyaman dan aman begitu ya? Sesama kita manusia. Oke, baik. Kalau ditanya tentang cinta sesama dan menghargai perbedaan, bagaimana Fail melihat ini? Cinta sesama kan berawal dari kata sama kan. Kita sama manusia. Kenapa kita nggak bisa saling cinta? Kita sama punya dua mata, dua hidung, dua segala macam. Kita manusia. Kenapa nggak bisa cinta? Jadi memang harus cinta, Bang. Terus dan satu lagi apa tadi, Bang? Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan seperti yang dibilang Yohana tadi, Bang. Keberagaman itu bukan jadi kekurangan, menjadi kelebihan kita. Makanya contohnya kalau nggak ada makanan dari Jawa sana, misalnya gudeg yang saya suka, ya kurang lengkap hidup saya, Bang. Oh gitu. Oke, Bang, karena saya suka gudeg, Bang. Terus dari situ, dari analogi itu kita bisa melihat, Bang, bahwasannya keberagaman itu harus kita cintai. Bukannya malah ada gudeg di sana, udah nggak usah masuk sini. Sayang dong, gudeg yang enak nggak bisa kita rasakan. Gitu, Bang. Oke, baik. Sisa waktu yang kita punya cukup terbatas. Yuk, closing statement sebagai seorang pemuda yang berprestasi dan punya mimpi, apa yang mau disampaikan kepada para generasi muda saat ini? Nah, jadi buat saat ini teman-teman semua agar tetap percaya diri dan tidak menyerah ya, jangan takut untuk mencoba. Kalau misalnya kalian pernah gagal, jadikan itu sebagai pembelajaran bagi kalian dan kalian harus tetap percaya diri. Itu aja? Ya, oke, keren. Makasih semangatnya. Dari Fail sendiri, Fail, closing statement untuk para pemuda saat ini. Balik lagi seperti yang kemarin saya katakan, Bang. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Untuk kamu bisa lebih lagi dari hari ini, kamu harus bisa melakukan hal yang lain daripada hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu, anak muda, jangan selalu bertanya apakah kamu bisa atau tidak, tapi pertanyakanlah apakah kamu mau atau tidak. Itu aja ya. Thank you, Pak. Tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, sampai di sini podcast RRI Sibolga. Terima kasih untuk Rafael Harselius Yanturi, penerima deretan beasiswa sebagai prestasi akademis. Makasih, Fael. Siap, terima kasih, Bang. Terima kasih juga untuk Miss Teenager Culture Global Indonesia 2025, Yohana Isabel Simanjuntak. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Dan salam terakhir kita mungkin kita arah ke kamera, yaitu salam Horas dan Oi di sana ya. Terima kasih buat semuanya. Salam dari Kota Sibolga, Horas dan Oi di sana. Oke, tos dulu. Indonesia is me.